Mungkin ada yang bisa disampaikan kepada pemirsa TV-mu yang sampai sekarang tuh masih ragu-ragu. Ini sebetulnya saya butuh nggak sih untuk ke shelter? Sepertinya masih bisa ditangani di rumah, belum sebegitu parah. Atau seperti apa Pak Toto? Biar tidak terlambat dalam menangani COVID-19. Pertama, suara saya memancar. Sudah, aman. Ya. Untuk Dokter Eka, barangkali kami punya usulan-usulan orang desa ini ya. Bagaimana kalau satgasnya itu namanya diganti gerakan, itu semuanya tuh bergerak. Nah sekarang itu boleh piknik kemana-mana, tapi nggak ada pemerintah itu nggak ada petugas yang apa memonitor di situ, melarang begini, jangan begini, harus nggak ada, sehingga abai, abai. Nah kalau boleh piknik atau wisata, mestinya juga ada eh, yang bisa menggerakkan masyarakat itu bisa bergerak. Kalau dulu ada pemberantasan ya sekarang namanya pemberantasan virus corona itu kan diberantas betul ini. Seakar-akarnya diberantas. Ya. Kalau tidak, kalau misalnya COVID penanganan COVID corona itu hanya ditangani menurut saya tuh. Jadi ini diberantas semua gerakan dari masyarakat kecil sampai yang atas sana sehingga ada kelihatan dulu gerakan keluarga berencana itu berhasil. Tapi sekarang nggak ada gerakan lagi, anaknya banyak lagi. Kemudian ada gerakan lagi yang dulu pemberantasan penyakit cacar yang dulu ya, ketika saya kecil, itu petugas itu kan datang ke rumah-rumah terus itu. Nah sekarang enggak ada. Nah mungkin ini hanya apa, kelihatannya kita diberi kebebasan kemana-mana, tapi di apa nggak ada dikendalikan, nggak ada kendalinya, sehingga ya sudah begitu saja yang ke tempat wisata ya seperti itu Dokter Eka ya. Jadi mungkin pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi atau siapapun itu ada gerakan khusus yang bisa memantau agar nanti tidak banyak lagi yang terpapar ini. Begitu dokter. Dan untuk yang di shelter, mengapa saya memilih shelter walaupun saya baru konfirmasi swab antigen, ya karena memang kami ingin tunjukkan kepada warga masyarakat bahwa di shelter itu tidak menakutkan. Dulu teman-teman itu kalau orang sudah pergi tidak pulang itu kan sudah ribet. Pergi tidak pulang itu sudah ribet. Ya, seperti zaman dulu kalau naik haji itu pamitnya pamit mati itu. Pamitnya pamit mati. Sekarang kan enggak. Nah, kalau orang ke rumah sakit dan dia dijemput itu pamitnya kan pamit mati, dia takut itu. Kemudian memberitakannya kematian, sebenarnya kematian itu antara kematian COVID dan tidak COVID itu ya ada terus. Mungkin naiknya hanya berapa persen. Tapi begitu diekspos besar-besaran itu menjadi heboh, menjadi heboh. Saya tidak tahu itu alasannya seperti apa. Tapi harapannya nanti masyarakat itu tidak takut lagi ke shelter seperti saya dan keluarga saya, dan akhirnya nanti shelter itu bermanfaat. Namun demikian memang pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan mestinya juga harus tidak saja berterima kasih, tetapi kalau ataupun ada ya biar disake oleh lembaga-lembaga swasta itu untuk sampai kepada umat itu, tidak mandek di sana itu. Misalnya ada bantuan-bantuan apapun yang sifatnya itu membuat kenyamanan di shelter itu bisa diberikan ke daerah, dan daerah insya Allah nanti bisa ditangani lebih bagus sehingga di shelter itu seperti shelter yang saya tempati ini, walaupun masih sederhana sudah ada tempat karaoke. Wah, Walaupun nyanyi karaoke udah pilek tapi nyanyi karaoke itu untuk menjaga imun ya. Nah, ada tempat olahraga dan sebagainya. oke. Kira-kira begitu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dokter, terima kasih Bunda dan Mbak Meta, siapa tadi, Iya, sama Di dan sebagainya. oke. Terus. Baik, sebetulnya shelter tidak semenyeramkan itu ya Pak Toto ya. Bahkan ada tempat karaoke-nya juga di sana ya. Nah, dan siapapun apa kalau mengunjungi itu juga boleh kok, mengunjunginya persis seperti mengunjungi kalau di rumah sakit itu diisolasi itu. Bisa Hmm. melihat, bisa melihat orangnya dada, bisa mengirimkan sesuatu, apa boleh, tidak harus jarak jauh, enggak. Jadi ada kaca, kemudian berkunjung, mengirimkan sesuatu, bisa. Jadi tidak menakutkan kalau ditutup rapat,
nggak boleh, enggak juga, Oke. begitu.